Halo teman-teman, Rainer Gudiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau share film Thailand The Lost Lotteries. Jadi lotre yang hilang gitu. Filmnya bagus teman-teman. Digambarin ada keluarga, dia hanya tinggal anak laki sama ibunya. Jadi hidup berdua saja keluarga intinya. Berarti ayahnya segala sudah nggak ada ya. Saya kurang paham itu meninggal atau bagaimana. Pokoknya sudah nggak ada gitu. Ya udah, itu keluarganya susah, ibunya jualan lotre, anaknya masih sekolah waktu itu kalau saya nggak keliru. Kemudian ibunya itu jualan lotre dan sempat ketabrak, kecelakaan, sehingga pinggulnya digambarin bergeser, sehingga ibunya perlu perawatan. Dan ya di rumah dia lebih banyak menjahit, menerima jahitan dari orang. Si anak yang nggak punya tempat tetap berjualan lotre, jadi mobile kan berjualannya, dia menjajahkan. Jadi diri si putra itu sebagai penjajah lotre menggantikan ibunya. Untuk menopang hidup itu ibu dan anak, ibunya ya terutama ya, jadi ada berhutang ke mafia, ke apa namanya, yang pernah yang inilah, kasih itunya minta bunga gede kayak gitu. Oke, sehingga nantinya nih dia dikejar-kejar sama si penagih hutang kayak gitu. Jadi dia bukan pinjaman resmi, tapi seperti pinjaman online kayak gitu yang orang-orangnya sadis deh. Oke, sewaktu-waktu dia kan jualan gitu, dan ada pelanggan yang nitipin nomornya di dia kayak gitu, dia simpen di seperti koper kecil. Kemudian sewaktu-waktu si penagih utang ini datang dan minta nagih utang, dan dibilang nggak ada uangnya, dia kabur dong berdua sama ibunya ya. Tapi nanti digambarin ada polisi sekali datang, ternyata tuh polisi udah kenalin dia penjual lotre, malah beli lotre. Kemudian ya udah, jadi akhirnya ya udah, karena dia bilang belum ada uang, akhirnya uangnya kopernya diambil, digambarin begitu. Setelah kopernya diambil, dapat informasi itu sorenya pemalamnya bahwa dia ternyata pemenang dari lotre itu. Dia dan kebetulan orang-orang yang nomornya berdekatan semua, yang nitipin nomor lotre itu menang semua. Karena menang, itu dia pada kabur dong. Dia bilang ke ibunya, "Mah, itu kan kemarin diambil sama si penagih utang. Kita punya lotre, kita punya kotak lotre, harta kita satu-satunya itu." Waduh, mati dah. Mana ini orang pada nagih. Akhirnya mereka berdua pergi dong. Mau pergi, dihadang tuh. Ada yang pemain film, yang pembelinya ada yang ayahnya itu kecelakaan, jadi dia seorang pelajar biasa. Ada yang ya itu ada 4 profesi berbeda. Ada yang aktor tadi udah ya, yang saya ingat tuh itu 2 lagi, dia sebagai apa gitu. Ada yang pensiunan petinju ini deh. Tapi mereka semua nggak ada yang jahat gitu, jadi tetap nggak mau sampai nyakitin dia, cuma dia minta pertanggungjawaban. Akhirnya dia mau dilaporin ke polisi tuh, uang ini lotre dia hilang oleh dia. Ya udah, setelahnya karena hilang itu, jadi lapor ke kantor polisi. Di kantor polisi sedang ada kejadian penembakan atau ada masalah gitu, jadi dia nggak bisa ngelapor. Akhirnya nyusun rencana, mau nggak mau nih dia minta pertanggungjawaban. Akhirnya dia putar otak semalam-malaman, si anak muda ini yang dicuri itunya, kopernya. Oke, gini aja, kita mau ambil balik, harus nyelinap ke sana. Soalnya kalau datang secara langsung bisa bablas lah, bisa nanti ditodong, bisa diapain, bisa ini percuma gitu. Akhirnya nyusun, diselidikin, dia itu
yang nyuri itu siapa, yang ngambil itu siapa, bos, dia anak buahnya dari bos siapa. Ya udah diselidikin, dia nanya ke tukang warung, nanya ke penjual jajan sekitar, dia nanyain orang-orang itu ya di area tempat tinggalnya itu, tempat kan dia tahu dia harus bayar kemana, dia tahu, tanyain dia itu siapa, ada kegiatan apa aja. Ya udah pokoknya intinya dia ada kegiatan petinju, terus kemudian tarung ayam, itu tuh judi semua tuh, taruhan-taruhan gitu. Akhirnya nyusun rencana, ada yang berperan sebagai anggota DPR, kemudian ada yang berperan sebagai petinju, ada yang berperan sebagai nanti penyusup, sebagai ini apa ya, wakil sekretarisnya si DPR, ada lagi yang berperan sebagai ini pekerja pabrik kayak gitu. Ya udah akhirnya si ini datang nih, dia kan tadi nggak percaya, akhirnya setelah ditunjukin ini ada ininya, petinjunya, akhirnya kasih jadwal, oke ada tinju hari itu, hari berapa hari lagi datang, dia bilang gitu. Ya udah nanti ketahuan bahwa dia selidikin yang namanya ini petinju ini nggak ada, yang benar itu nama ini adalah wajahnya ini, ketahuan. Kemudian dia pakai rencana lain, kan ada yang pekerja pabrik nanti mukul si penjaganya karena ngenalin si yang ininya, anak yang dia curi ini dia dikenalin sama si ini yang apa, menagih hutang kan, baru dikeprok. Itu rencana selanjutnya. Udah akhirnya begitu dia buka lemari besinya itu, si bos itu kan hutang itu disimpan di sana, ternyata dia udah diambil sama anak buah tanpa sepengetahuan bos, isi apa kotaknya itu. Yang satu lagi si gendut tuh, akhirnya si gendut disetrum, berkelahi dulu. Jadi filmnya itu nggak kelihatan sadis-sadisnya, cuman sambil humor komedi kayak gitu teman-teman. Disetrum, nanti si itu kena setrum juga tapi survive. Ya udah akhirnya bisa pergi selamat dari itu, pakai mobil nabrakin pagar. Kembang apinya itu dia ada usaha kembang api di pabrik itu, yang penagih utang, bosnya penagih utang, diledakin kembang apinya semua, kocar kacir dah kayak gitu. Dan itu kan apa ya, dia nggak mau ketahuan dia ada pertandingan ilegal kayak gitu. Alhasil ya udah nggak ada laporan polisi, habis semua, nggak tahu meninggal apa enggak. Setelah dia pergi itu dia kan waktu agar bisa ke penagih utang itu ada minjem uang, karena nyewa mobil BMW mewah gitu, bawa uang tunai besar gitu. Yang nggak ngeri kenapa ditagih sama penagih utang lain dan ibunya kena tembak. Waktu ditagih uangnya belum ada kan, dia nggak mau dikasih, dia mau yang pertanin itu kotak lotre. Tapi apa hubungannya, kan dia juga nggak tahu sebetulnya bahwa itu isinya itu dia pemenang dari lotre itu, nomor lotre itu. Jadi ini film lucu-lucuan. Akhirnya ibunya ketembak, udah akhirnya dipasrahin itu lotrenya. Itu udah pusing deh, itu soal kecil gitu aja. Ibu biarpun nilainya besar tapi ibunya ketembak. Ibunya ternyata nggak apa-apa, tapi ibunya itu ngebangkitin waktu di ambulans, ngebangkitin semangat anaknya bahwa kamu bilang, ibu juga, kamu mungkin juga ada kata-kata dari ibu yang mengatakan bahwa kita nggak gitu punya apa-apa dalam kehidupan ini, tapi ibu salah. Ibu bilang kamu bahwa kamu itu sangat berharga. Ya kalau nggak ada kamu betul-betul ibu seperti tidak ada kehidupan, dan ibu sangat bersyukur ada kamu betul-betul harta yang tidak ternilai, anakku kayak gitu. Waduh, dia sayang banget sama ibunya. Yaudah ibunya selamat. Kemudian kan dia waktu pergi dari si tempat itu yang penagih utang yang pertama itu, dibawa mobil kan. Ya ibu itu dia juga ganas nembak orang segala, digambarin yang pertama. Terus nggak tahu tuh masih dikejar apa enggak, tapi dia kayaknya rada silent. Ya penagih utang kedua memang uangnya dipakai kan. Tapi yang fatal itu yang pertama udah asal ngambil aja lotre dari orang-orang. Nah udah akhirnya nggak ada kabar yang pertama. Yang kedua rada didiamin karena udah pusing soal itu lotre
kecil-kecil gitu nyariinnya, apalagi udah nembak ibunya segala. Di dalam mobil itu dibuka ya, waktu dia lari dari mobil dari si pabrik kembang api, isinya ada ayam ini segala, ayam petarung yang si milik bos judi itu. Kalau dijual udah ditaksir harganya sekitar ya miliaran juga, besar juga, mobilnya dijual. Udah akhirnya itu dibagi rata, udah nggak mau pusing, bagi rata, tutup buku, mungkin pindah, mungkin nggak berkecimpung di situ lagi, nggak berkecimpung hutang lagi. Udah akhirnya si itu masukin tuntutan lagi dari yang penabrak ayahnya, tapi tetap kalah. Yang lain ada yang buka usaha, dia tetap buka usaha penjualan lotre. Ada lagi yang sukses di main filmnya, dia ada tambahan modal jadi tenang dalam berusaha. Kemudian ada lagi yang buka bisnis apa ya, bisnis nggak tahu, bisnis macem-macem dan nggak tahu, tapi pada happy pakai uang besar gitu di tangan. Jadi teman-teman, kita yang misalnya lagi susah, kita lagi berjuang, tetap berjuang saja dan nggak perlu lakuin yang salah hal jelek ke orang lain. Kita tenang saja, tapi usaha yang baik-baik saja dan berharap bahwa kita bisa sukses, kita bisa baik, dan hanya Tuhan yang bisa memberkati kita, gitu aja. Dan ternyata tuh tadi di film saya lupa cerita bahwa yang petinju segala kan, tahu nih lawan itu ternyata Iron Fist gitu, tinju maut segala, badan besi apa. Jadi dibohongin, dia pakai pelembab bibir yang katanya dapat di kuil yang sangat canggih gitu, yang mahal sekali harganya, dia pasti menang. Ternyata itu dibohongin, tetap kalah. Nggak perlu kayak gitu-gitu, karena ya semua ada bolak-balik pengorbanan. Kita lakuin aja yang terbaik gitu teman-teman. Lakuin, jangan kita ambil hak orang kayak gitu-gitu. Selalu jujur, usahain semua kebaikan, jangan jahatin orang. Kalau kita bela diri ya masih lain cerita ya, kalau kita nggak bela diri juga salah. Itu aja, dan berharap dengan usaha kita yang bagus, baik, Tuhan berkatin dan kita bisa semakin sukses bagaimanapun caranya, dari sedikit demi sedikit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.